Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas dan anggota dengan diri Sonia Diwijaya NIM B1220258. Lanjut. Saya NT 1056. Renaldi Ansyah NIM B100220261. 67. Saya Lia Rahmawati, NIM B100220264. Oke, lanjut. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan waktu pelaksanaan Expo kewirausahaan dilaksanakan 2 hari, yaitu pada dan Kamis pada tanggal 12 sampai 13 Juni 2024, di mana tempat pelaksanaan Expo kewirausahaan dilaksanakan di depan GOR Kampus 2 WMS. Ketiga, apa nama brand dan deskripsikan produk tersebut. Produk yang kami tawarkan yaitu produk yang bernama Jelly-Ball atau Fruity Jelly-Ball, yaitu gula jelly yang terdapat buah segar di dalamnya, lalu ditambahkan dengan sesuatu dengan kuah susu dan topping susu, atau dengan krim yang terbuat dari creamer yang dicampurkan oleh susu. Terus yang keempat, apakah hambatan yang dialami selama kegiatan ekspor kewirausahaan? Yang pertama, daya tahan dan kesegaran produk dan kesegaran kami, karena dengan cuaca yang panas dapat mendapatkan jeli mencair dan susu dapat berubah. Yang kedua, yaitu terdapat banyak kelompok yang menjual berbagai macam jenis minuman, sehingga hal tersebut dapat pada saat expo. Yang kelima, bagaimana solusi atas hambatan yang dialami tersebut? Yang pertama, kami berusaha menyediakan box X dan remas untuk menjaga suhu pada jeli dan susu, yaitu box buat pengisian apa itu namanya, es batu yang di dalamnya ada termos yang berisi susu. Yang kedua, menjaga kesegaran produk dan menonjolkan rasa buah yang segar menjadi pembeda dengan kompetitor yang lain. Yang keenam, bagaimana kondisi permintaan dan penawaran. Permintaan, keunikan rasa dan tren yang sedang berkembang dapat membuat rasa ingin tahu. Hal tersebut menyebabkan permintaan yang cukup tinggi dari kalangan mahasiswa. Penawaran, kami memberikan beberapa penawaran sesuai dengan seleranya customer. Yang ketujuh, bagaimana potensi kondisi lingkungan ekspor kewirausahaan? Yang pertama, lokasi yang strategis di depan GOR Kampus 2 FEB UMS, sehingga dari fakultas lain dan masyarakat luar yang dapat ke expo tersebut bisa langsung masuk dan berada di tempat yang luas. Yang kedua, kesempatan atau memperluas jaringan. Lanjut. Selanjutnya adalah produksi. Produksi, karena jumlah jeli yang cukup beragam, maka kita membagikan kelompok untuk membuat jeli dan susu. Pada saat pada saat expo berlangsung, jeli dan susu kita simpan di dalam box yang berisi es agar awet dan tetap segar. Langkah pertama, buat jeli sesuai dengan petunjuk kemasan. Lalu cetak menggunakan bulat-bulat
dengan potongan buah. Diamkan hingga jeli mengeras. Yang kedua, campurkan semua bahan kuah lalu blender hingga rata. Dan yang ketiga, sajikan fruit jelly ball dengan kuah krim dan tambahkan selasih dan topping-topping yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran sebelum expo dimulai dari kelompok kami melakukan pre-order untuk produk kami sehingga pada saat expo dimulai dapat langsung mengonsumsi produk dari kelompok kami. Penetapan harga untuk produk kami yaitu dengan menghitung modal awal, bahan-bahan yang kami gunakan dengan bahan-bahan premium serta memiliki kualitas yang baik tanpa adanya zat yang membahayakan sehingga dapat menentukan harga pokok penjualan yaitu 7.000. Bisa ditambah dengan topping yaitu Coco Crunch 2.000 dan keju 2.000. Bisa juga menggunakan topping mix dengan harga 3.000 sehingga konsumen dapat menentukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya di keuangan, sumber dana modal setiap anggota tim menyumbangkan sejumlah uang pribadi sejumlah 292.000. Berikut nama bahan dan alat yang diperlukan. Yang pertama ada Nutrijel 6 rasa. Ini untuk sekaligus 2 hari sejumlah 12 bungkus dengan total 43.000. Terus creamernya 2 gram dengan harga 36.000. Lalu gula 1 kilo 10.000. Carnation susu kental manis 2 kaleng 15.000. Nata de coco 1,5 kilogram 19.000. Selai 1 bungkus 2.000. Coco Crunch 1 bungkus 8.000. Lalu keju 1 pack 12.000 dan es batu untuk 2 hari 2 plastik 20.000. Lalu untuk biaya operasional lainnya ada gas 5.000, tin wall 100 pieces 70.000, sendok 1 pack 10.000, box es batu 1 pack 1 box 27.000, terus buah strawberry 1 pack 15.000, dan buah melon, terus plastik, banner, stiker itu dari sponsor. Total keseluruhannya 292.000. Terus trialnya 150.000 tapi sudah balik modal dan total keseluruhannya untuk pengeluaran 442.000. Lanjut. Dan untuk pendapatan pada hari Rabu 15 Juni 35 dengan harga per produk 7.000 dan total pendapatannya 250.000. Dan di hari Kamis 16 Juni jumlah produk yang terjual 45 dan pendapatannya 342. Total keseluruhan pendapatan 592. Dan untuk keuntungan total pendapatannya 592.000, total pengeluarannya 292 dan keuntungan bersihnya 300.000. Lanjut sumber daya manusia. Ada Sony Adiwijaya sebagai ketua mengkoordinasikan jalannya kegiatan penjualan dan memastikan semua barang tersedia dan lancar. Ada Rizky Okta Ardana sebagai humas, membantu dalam transportasi dan penyimpanan peralatan. Ada Musyaif Udin Ardiansah sebagai koordinator penjualan, mengatur strategi penjualan dan melayani pelanggan. Ada Sakti Budi Ardian sebagai staf produksi, membantu dalam proses pembuatan jeli dan sirup, memastikan kebersihan area produksi. Ada Elia Rahmawati sebagai staf penjualan, membantu dalam melayani pelanggan, menjelaskan produk, dan mengelola transaksi. Ada Maria Fasya sebagai
penanggung jawab promosi, merancang promosi, mengelola media sosial, dan melakukan kampanye pemasaran. Hambatan dan cara mengatasi. Hambatan-hambatan dan cara mengatasinya. Pada saat ekspo dilakukan pada hari pertama, kita mengalami hujan yang cukup deras. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya jumlah orang yang datang ke ekspo tersebut. Cara mengatasinya, kelompok kami berinisiatif untuk memberikan penawaran delivery untuk pembelian pada waktu itu. Menjaga kesegaran produk yang dijual dan cara mengatasinya dengan menyediakan box es dan termos es agar tetap menjaga suhu pada jeli dan susu sehingga jeli tidak mencair. Tren kesehatan dan kecantikan yang terus berkembang membuat minuman jeli kolagen dan produk sejenis sangat populer. Ancaman, persaingan produk jeli dengan buah mudah dibuat dan mudah ditiru, sehingga akan menimbulkan banyak pesaing bisnis. Ketersediaan bahan-bahan segar yang digunakan dalam produk dapat berpengaruh pada kualitas produk dan daya simpan. Lanjut. Oke, yang ketiga, penutup. Kesimpulan, Summer Ball adalah suatu merek produk yang mengkombinasikan antara jelly ball berisi buah dan kuah creamy yang dibuat dengan campuran susu dan creamer. Produk ini sangat cocok dikonsumsi pada saat cuaca panas. Pembuatan jelly ball fridge dilakukan dengan menggunakan potongan buah-buah segar yang disiram dengan lapisan nutrijel dan disajikan dengan campuran creamer, air, dan kental manis. Dalam pembuatan jelly ball food harus menggunakan buah yang terpilih secara fresh sehingga tidak merusak cita rasa buah dan nutrijel. Saran, gunakan bahan-bahan segar dan berkualitas untuk memastikan rasa dan kualitas produk. Pastikan proses pembuatan jelly ball food mudah dan efektif untuk meningkatkan efisiensi produk, berinovasi dengan cara yang baru dan efektif untuk meningkatkan minat konsumen. Ini adalah lampiran dokumentasi kegiatan kita. Dan ini adalah lampiran dari akun Instagram kita. Untuk lampiran konten terbaik di Instagram ada di link ini. Dan itulah dari kami. Bila ada salah kata, kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.